Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etam manggalamuttamang. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang saya hormati Bante Gunaseno, kepada Bapak Ibu, khususnya anggota Wandani Banten yang berbahagia, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, sesuai dengan apa yang telah diminta, pada waktu itu membahas dengan Ramaniyayah topik apa yang baik untuk kita bahas, karena ini berkaitan dengan perempuan, maka diputuskan bahwa malam ini kita akan membahas tentang salah satu bhikkhuni yang pada zaman Sang Buddha sangat terkenal, bahkan sampai sekarang di kalangan umat Buddha, yang tidak lain adalah Bhikkhuni Patacara, atau sering dikenal juga sebagai Patacara Teri. Dan kisah yang berkaitan dengan bhikkhuni ini sangat menarik, karena sangat menginspirasi. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan dari kita mempraktekkan ajaran Sang Buddha adalah untuk membebaskan kita dari duka, dari penderitaan. Dengan cara kita berjuang, berusaha setiap saat untuk melenyapkan kotoran batin. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Dibutuhkan sebuah semangat, motivasi yang berkesinambungan. Akan tetapi, pada kenyataannya, dalam proses kita mempraktekkan ajaran Sang Buddha, berjuang untuk melenyapkan kotoran batin, ternyata rintangan, halangan akan kita hadapi. Dan salah satunya adalah seringkali kita menjadi down, menjadi putus asa, terkadang merasa tidak mampu untuk melanjutkan praktek yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha berkenaan dengan upaya melenyapkan kotoran batin. Pada saat kita merasa down, merasa pesimis, merasa tidak mampu, disitulah kita membutuhkan ketergugahan batin, membutuhkan samvega, membutuhkan inspirasi, agar motivasi semangat yang tadinya mengendor bisa muncul lagi, bisa berkobar lagi. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengingat kembali cerita-cerita yang terjadi pada Sang Buddha, terutama pada siswa Sang Buddha, yang sangat menginspirasi, yang membuat kita termotivasi lagi untuk mempraktekkan Dhamma. Kita merenungkan kembali kisah-kisah
beberapa orang pada zaman Sang Buddha yang sebenarnya kehidupan mereka itu seperti lebih buruk dari kita, lebih mengenaskan, lebih menderita dari kita. Tetapi mereka pada akhirnya mencapai yang tertinggi, mencapai kemuliaan yang tertinggi dengan merealisasi kesucian arahanta. Seperti kisah misalnya Ambapali, seorang wanita yang hampir seluruh hidupnya sampai tua bekerja sebagai, kalau orang mengatakan sekarang, wanita tunasusila, sebagai seorang pelacur. Tetapi pada akhirnya ia bisa mencapai kesucian arahanta. Atau kisah seorang pemuda bernama Anggulimala yang telah membunuh ribuan orang. Tidak hanya 999 orang, ribuan orang telah dibunuh. Tetapi pada akhirnya beliau pun juga mencapai kesucian arahanta. Dan salah satu cerita yang akan kita bahas malam hari ini adalah kisah Patacara. Seorang wanita yang kehidupannya harus berhadapan dengan berbagai penderitaan, tidak hanya secara fisik tetapi penderitaan mental. Pada akhirnya bisa mencapai kemuliaan yang tertinggi, pencapaian arahanta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, membandingkan kita dengan orang-orang demikian, itu adalah salah satu cara untuk menginspirasi kita. Sang Buddha mengatakan dalam salah satu khotbahnya, ada kalanya kesombongan sebagai kotoran batin bisa dilenyapkan dengan kesombongan pada awalnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita merenungkan, orang itu saja dikatakan bisa mencapai kesucian Sotapanna, Sagadagami, Anagami, Arahanta. Kenapa saya tidak? Saya juga pasti bisa. Itu sabda Sang Buddha. Membandingkan kita dengan orang tersebut sebenarnya kesombongan, itu pembandingan. Tetapi dari membandingkan demikian, muncullah motivasi, muncullah semangat untuk mempraktikkan Dhamma lebih serius agar bisa mencapai apa yang dicapai oleh orang yang kita bandingkan. Nah, tujuan kita berbicara tentang Patacara Theri juga adalah supaya kita terinspirasi, supaya kita semangat lagi untuk mempraktikkan Dhamma ketika batin kita mengendor, ketika usaha kita menjadi berkurang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Patacara ini adalah seorang gadis yang pada zaman Sang Buddha, ia hidup di Savatthi yang sebenarnya di tengah keluarga yang kaya raya. Tetapi Patacara ini kemudian jatuh cinta dengan seorang pemuda yang kebetulan adalah pekerja yang ada di rumahnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalau pekerja pada zaman India, apalagi pada waktu itu yang masih sangat menekankan sistem, yaitu kasta atau status masyarakat, biasanya yang bekerja sebagai pembantu adalah dari kasta yang rendah. Nah, mencintai pembantu pekerja yang berasal dari tentunya status masyarakat yang lebih rendah. Tetapi karena sudah cinta dan pemuda tersebut juga mencintai Patacara, akhirnya mereka lari. Karena tahu kalau meminta orang tua Patacara untuk dinikahkan pasti akan ditolak, akan dilarang karena beda status. Akhirnya mereka lari, kemudian mereka menikah. Kalau zaman sekarang kita bisa mengatakan kawin lari.
Nah, mereka lari agak jauh dari Sawati, kemudian menikah di sana. Nah, tentu dari pernikahan tersebut, akhirnya Patacara mengandung anak pertama. Sudah menjadi satu tradisi yang ada di India. Ketika seorang wanita, seorang istri mengandung, maka mereka mempunyai kebiasaan tradisi untuk bagaimana supaya istrinya ini kembali ke rumah orang tua untuk melahirkan di sana. Jadi seperti cerita Ratu Maya. Ketika Ratu Maya ingin melahirkan Siddhartha, ya dan juga tentunya pengawalnya melakukan perjalanan menuju ke tempat orang tuanya untuk melahirkan di sana. Walaupun pada akhirnya melahirkan di Taman Lumbini, tetapi tujuannya adalah ke orang tua untuk melahirkan di sana. Nah, pada cara ini juga demikian. Pergi ke rumah orang tua untuk melahirkan di rumah orang tua. Tetapi suaminya menolak, melarang. Dengan berbagai alasan, berbagai cara dilarang untuk pulang ke rumah. Barangkali karena suaminya merasa malu. Atau barangkali merasa takut karena membawa lari anak orang kaya tersebut. Tetapi pada waktu itu meminta beberapa kali dan ditolak, pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi sendiri. Tanpa sepengetahuan suaminya. Begitu suaminya pulang, Patacara tidak ada, kemudian bertanya ke tetangga sekitar, dan diketahui bahwa Patacara menuju Sawati, menuju rumah orang tuanya. Akhirnya suaminya membuntuti dari belakang dan sampailah bertemulah dengan istrinya yang ada dalam perjalanan. Dan kebetulan dalam perjalanan anaknya lahir. Karena anaknya lahir kemudian pulang ke rumah. Mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Anak pertama lahir. Nah, kemudian setelah beberapa tahun, Patacara ini mengandung anak yang kedua. Dan seperti pada saat mengandung anak pertama, Patacara ini juga berusaha untuk meminta izin dari suaminya untuk pulang ke rumah, supaya bisa melahirkan di rumah orang tuanya. Dan ketika meminta demikian juga suaminya tetap melarang dengan berbagai macam cara, berbagai macam alasan dilarang. Nah, pada akhirnya ia pun juga pergi sendiri tanpa seizin suaminya. Nah, suaminya pulang dan tahu lagi bahwa istrinya menuju Sawati, akhirnya mengejar istrinya dan ya bertemulah dengan istrinya. Di tengah perjalanan ternyata ada hujan badai yang lebat. Nah, jadi ada hujan badai. Nah, tentu karena hujan badai tidak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, suaminya ini diminta oleh Patacara untuk membuat gubuk supaya mereka bisa berteduh dengan anak satunya dan anak yang masih dikandung. Ketika sedang membuat gubuk, terutama suaminya yang sedang mencari jadi rumput, kemudian batang kayu untuk dibuatkan gubuk, dan ketika sudah selesai membuat kerangka dari batang kayu untuk dibuatkan gubuk, suaminya ini juga mencari rerumputan. Kebetulan ia mendapatkan rerumputan di salah satu gundukan semut. Yang kita tahu bahwa di gundukan semut itu biasanya di sana ada ular berbisa yang berdiam di sana. Dan ternyata benar, ada ular berbisa yang berwarna hitam. Jadi dalam kitab komentar dikatakan demikian, Kanhasapo. Yang pada waktu itu suami Patacara sedang mengumpulkan rumput, kemudian digigit ular tersebut, meninggal. Nah, Patacara yang sedang menunggu dan kemudian melahirkan, sampai pagi, ternyata suaminya tidak pulang. Dan dia khawatir sekali.
Jadi anaknya yang masih kecil baru dilahirkan, kemudian anaknya satu juga masih kecil yang pertama. Akhirnya kemudian Patasara bersama dengan dua anaknya yang masih kecil ini mengikuti jalan di mana suaminya pergi untuk mencari rumput. Dan ditemukanlah suaminya sudah meninggal di sana. Betapa sedihnya Patasara melihat suaminya sudah meninggal. Dan dia merasa begitu bersalah karena dia berpikir bahwa yang membuat suaminya meninggal adalah dirinya. Karena dirinya itulah yang meminta suaminya untuk mencarikan rumput, mencarikan tempat untuk berteduh, membuat gubuk untuk berteduh. Tetapi karena itulah kemudian suaminya meninggal, dia merasa bersedih, merasa bersalah. Tetapi apa boleh buat? Ia tetap harus melanjutkan perjalanan menuju ke tempat orang tuanya bersama dengan kedua anaknya. Tetapi kemudian karena semalam suntuk, ada hujan yang lebat, yang hujan badai, sungai di mana dia harus menyeberang juga ternyata sedang banjir. Dan tidak memungkinkan bagi Patasara untuk bisa menyeberangkan sekaligus kedua anaknya. Maka ia memutuskan, ia menyeberangkan anak yang pertama terlebih dahulu, kemudian anak yang baru lahir ditaruh di daun, ditempatkan di pinggir sungai. Nah, kemudian ia menyeberangkan anak pertama sampai ke seberang, dia kemudian kembali untuk mengambil anak yang baru lahir yang ditempatkan di atas daun. Ternyata pada waktu itu ada seekor burung elang melihat, nah dalam pikiran elang itu bahwa itu adalah daging. Ada daging yang ditempatkan di daun, di atas daun. Kemudian ia ambil, dan itu adalah anak dari Patasara. Nah, Patasara yang melihat ada elang yang sedang mengambil anaknya, kemudian ia berusaha untuk mengusir elang tersebut dengan melambai-lambaikan tangannya, berteriak-teriak melambaikan tangannya untuk mengusir elang tersebut. Nah, ketika dia melambaikan tangannya dan berteriak, anak yang berada di seberang sampingnya berpikir bahwa ibunya ini memanggil dia. Maka dia dengan tanpa perhatian langsung menyeberangi sungai. Dan akhirnya anak yang pertama meninggal terseret oleh air sungai yang sedang banjir, sedangkan anak yang kedua meninggal karena dimakan seekor burung elang. Bayangkan, suaminya meninggal dengan tragis digigit ular berbisa, kedua anaknya juga meninggal dengan cara yang tidak wajar, dengan cara yang tragis. Tetapi dia harus tetap melanjutkan perjalanan walaupun kesedihannya bertambah. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seseorang dan bertanya berkaitan dengan keluarganya. Ternyata ia mendapatkan kabar bahwa keluarganya, orang tua dan saudara-saudaranya juga telah meninggal karena rumahnya terbakar oleh api. Mendengar berita yang sangat mengejutkan demikian membuat dia shock dan dia akhirnya menjadi gila. Depresi, stres berat, dan dia menjadi gila. Kemana-mana dia pergi berteriak-teriak dengan kesedihan, memberitahukan bahwa kedua anaknya meninggal, suaminya meninggal, orang tuanya, dan juga saudara-saudaranya telah pergi, telah meninggal. Nah, karena dia menjadi gila, maka setiap kali pergi ke tempat di perkampungan, bertemu dengan orang, biasanya diusir. Dan dia sudah tidak peduli lagi dengan pakaiannya. Sehingga apa? Dia, wanita ini, yang kemudian dikenal sebagai Patasara, sebenarnya sebelumnya tidak dikenal sebagai Patasara. Ada nama lain tetapi tidak diketahui. Nah, Patasara ini yang kemudian tidak mengenakan pakaian karena tidak peduli lagi dengan pakaiannya dan dia pergi dengan telanjang, itulah kemudian orang-orang menyebut dia, memanggil dia dengan nama Patasara. Kenapa disebut Patasara? Karena apa?
Dari kata pada acara. Artinya pergi dengan tidak mengenakan pakaian. Atau dengan kata lain pergi dengan telanjang. Karena dia pergi ke sana kemari dengan tidak mengenakan pakaian, itulah maka disebut sebagai patacara. Bahkan ketika telah nanti menjadi seorang bikuni, masih dikenal sebagai patacara, yang pergi dengan tidak mengenakan pakaian. Nah, suatu kali, ketika Sang Buddha sedang membabarkan dhamma di tengah-tengah orang, di tengah-tengah masyarakat, nah patacara kebetulan datang ke situ. Dengan yaitu tubuh yang telanjang, tidak mengenakan selai pakaian pun. Pada waktu itu, orang yang sedang mendengarkan dhamma berusaha mengusir patacara. Nah, karena melihat dia sebagai orang yang tidak waras, orang yang gila, diusir untuk tidak datang ke situ. Karena mereka sedang mendengarkan dhamma dari Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha melihat patacara yang datang, kemudian meminta orang-orang untuk tidak mengusirnya. Nah, pada waktu itu, Sang Buddha mengatakan, sating padilabang bagini, sating padilabang bagini. Yang artinya adalah meminta pada cara ini untuk segera sadar. Jadi kalau zaman sekarang biasanya kalau ada orang misalnya kesurupan, atau orang sedang mengalami kesedihan yang berat, kemudian tetangganya atau saudaranya akan mengatakan, sadarlah, sadarlah. Sama. Jadi Sang Buddha juga mengatakan kepada patacara untuk sadar, sati, untuk sadar, untuk eling. Dan karena kelembutan suara Sang Buddha yang diberikan, dilontarkan kepada cara dengan penuh kasih sayang, dengan penuh meta, seketika itu juga pada cara yang tadinya begitu stres, depresi, orang mengatakan sudah gila, kemudian sadar. Dia berlutut, dan ada seseorang yang memiliki kain, kemudian diberikan kepada pada cara untuk dikenakan. Pada cara datang pada Sang Buddha bernama Skara dan menangis, menceritakan apa yang telah terjadi, berhubungan dengan suaminya, dengan kedua anaknya, dan juga keluarganya. Apa kata Sang Buddha? Sang Buddha kemudian memberikan nasihat, memberikan yaitu khutbah bahwasanya air mata, kesedihan yang disebabkan oleh yang saat ini keluarga kita meninggal sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan air mata yang keluar selama kita hidup mengembara di alam tumimba lahir. Sang Buddha memberikan khutbah tentang Asu Sutta. Ya, asu S-nya 2. Asu Sutta, jadi khotbah tentang air mata. Di sana Sang Buddha memberitahukan bahwasanya air mata yang telah kita keluarkan karena kita ditinggal oleh ibu kita, sesungguhnya lebih banyak daripada air mata yang ada di 4 samudra. Mengapa? Karena dalam kehidupan pengembaraan ini, kita sudah mengembara dalam kehidupan alam sangsara ini sudah tidak terhitung. Sudah sangat banyak. Dan karena terlalu banyaknya, maka air mata yang kita keluarkan selama pengembaraan di alam tumimba lahir, karena ditinggal oleh ibu kita, itu jauh lebih banyak ketimbang air yang ada di 4 samudra. Bayangkan, berapa banyak air mata yang kita keluarkan ketika ditinggal oleh ibu kita. Sedikit. Bahkan ada orang yang tidak pernah mengeluarkan air mata.
walaupun orang tuanya meninggal. Tetapi dalam pengembaraan kehidupan ini sudah sangat banyak kesedihan yang muncul, sehingga air mata kita keluar disebabkan ditinggal oleh ibu kita. Ini baru ibu kita. Sang Buddha mengatakan dalam khotbah tersebut, air mata yang kita keluarkan karena ditinggal oleh ayah kita dalam pengembaraan dalam kehidupan sangsara juga lebih banyak daripada air yang ada di 4 samudra. Air mata yang kita keluarkan karena ditinggal oleh saudara kita juga lebih banyak daripada air mata yang ada di 4 samudra. Demikian pula, air mata yang kita keluarkan karena ditinggal oleh istri, oleh suami, oleh kerabat, lebih banyak daripada air mata yang ada di 4 samudra. Termasuk air mata yang keluar karena kita sakit. Dalam satu kehidupan, berapa kali kita sakit dan berapa banyak air mata yang kita keluarkan. Itu pun lebih banyak ketimbang air mata yang ada di 4 samudra. Artinya, sekarang kita merasa sedih sekali ketika kehilangan orang tua, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan kerabat, sedih ketika kehilangan kekayaan, sedih ketika kita mendapatkan sakit, sedih ketika mendapatkan ketuaan. Tetapi sebenarnya kesedihan yang sudah kita alami jauh lebih banyak dan tidak bisa kita hitung. Pada saat kita sedih, seakan-akan kita adalah orang yang paling buruk di dunia. Bahwa kita adalah orang yang paling bersedih, paling mengenaskan di dunia. Padahal kita sudah mengalami hal ini berulang-ulang dan tidak terhitung dalam pengembaraan di alam tumimba lahir. Mengapa? Karena dalam Dhamma sesungguhnya titik awal makhluk-makhluk yang dikuasai oleh tanha dan juga diselimuti oleh avijja, kegelapan batin, itu tidak diketahui. Dalam pengembaraan, dalam pengelanaan di alam tumimba lahir, titik awalnya makhluk-makhluk ini tidak diketahui. Karena sudah terlalu banyak tidak terhitung, itulah kenapa kita sudah banyak mengalami kesedihan. Seperti Patacara. Dia pada waktu itu berpikir bahwa kesedihan yang dia alami itu adalah satu-satunya kesedihan yang paling mengenaskan, yang paling membuat dia menderita. Tetapi pada hakikatnya itu bukan satu-satunya. Mendengar bahwa ternyata kesedihan yang sedemikian beratnya itu sudah dialami berulang-ulang dalam kehidupan yang lampau, Patacara kemudian menjadi lebih tenang. Batinnya menjadi lebih tenang. Kesedihannya menjadi semakin mereda. Itulah kemudian Sang Buddha kemudian memberikan sebuah syair yang bisa kita temukan di dalam Dhammapada. Syair 288, syair 289. Yang mana di sana Sang Buddha menegaskan bahwa anak, suami, istri, katakan keluarga, itu tidak bisa menjadi pelindung sejati. Yang bisa melindungi seseorang tidak lain adalah praktek moral, praktek yang membawa kepada nibbana, yang membawa kepada pembebasan. Nah, di dalam
bahasa Palinya Sang Buddha mengatakan, nasanti putatanaya napita napi bandawa antal kena dipanasa nati nyati sutanata. Jadi di sana Sang Buddha mengatakan bahwa tidak ada perlindungan yang diperoleh dari seorang putra. Tidak pula perlindungan diperoleh dari seorang ayah, dari seorang kerabat. Dan bahkan para kerabat lainnya, keluarga lainnya pun juga tidak bisa melindungi seseorang yang masih di bawah pengaruh kematian. Artinya, dalam pengembaraan di alam tumimba lahir ini, yang kita terus mengalami kematian, kelahiran, kematian, kelahiran, tidak ada yang bisa menjadi pelindung sejati bagi kita. Barangkali orang tua kita akan melindungi kita, tetapi sewaktu kita masih hidup, atau sewaktu mereka masih hidup, orang lain barangkali bisa melindungi kita, tetapi sewaktu mereka masih hidup, sewaktu kita masih hidup, setelah berpisah, mereka pun tidak bisa melindungi kita, dan kita pun juga tidak bisa melindungi mereka. Maka Sang Buddha mengatakan, eta mata sanyatwa pandita sila sang buto nibbana gamanang magang kipamewa wisudaya. Dan setelah mengetahui hal tersebut, dalam artian bahwasanya putra, orang tua atau ayah, kerabat tidak bisa menjadi pelindung, maka seorang yang bijaksana, yang terkendali dengan moralitasnya, hendaknya segera membersihkan sang jalan yang membawa kepada nibbana. Artinya adalah segera mempraktekkan, kalau kita sudah mengenal Dhamma, mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Karena kalau kita menyandarkan, menggantungkan hidup kita, apakah terhadap materi, atau pada orang tua, keluarga, kerabat, status, yang semuanya bersifat duniawi, itu tidak bisa menjadi pelindung bagi kita. Dan kita akan lagi dan lagi terus mengalami kesedihan di alam-alam tumimba lahir. Maka pelindungan yang sejati tidak lain adalah bagaimana kita mempraktikkan Dhamma, mempraktikkan sang jalan yang membawa kepada pencerahan, membawa kepada nibbana. Nah, ketika mendengar sabda Sang Buddha yang terdiri dari 2 syair ini, yang Bapak Ibu bisa melihat di dalam Dhammapada syair 288 dan 289, pada cara ini kemudian mencapai kesucian Sotapanna. Artinya mampu melepaskan 3 belenggu. Bayangkan, beberapa menit sebelumnya pada cara ini masih gila. Masih gila. Masih mengalami depresi yang begitu berat. Tetapi begitu mendengar ajaran Buddha, bahkan mampu melepaskan 3 belenggu, mencapai kesucian Sotapanna. Sebuah perubahan yang begitu besar dalam hitungan beberapa menit bisa terjadi. Artinya dari cerita ini saja kita bisa mendapatkan pesan bahwa seburuk apapun kondisi kita, pengalaman kita, kalau kita mau mempraktikkan Dhamma dengan benar, masih ada kemungkinan untuk bisa terbebaskan. Seperti yang dialami oleh itu pada cara. Yang kemudian setelah dia mencapai kesucian Sotapanna, kemudian meminta untuk ditabiskan menjadi seorang bhikkhuni. Maka Sang Buddha meminta bhikkhuni Sangga untuk mentabiskan pada cara sebagai bhikkhuni.
Nah, dan menarik sekali ketika Patacara ini menjadi bikuni, nah dia juga mempunyai banyak murid. Dan murid-muridnya ini juga orang-orang yang mempunyai masalah yang hampir sama, masalah kesedihan. Ya pada cara ini barangkali karena punya pengalaman yang berat, bisa menjadi inspirasi bagi yaitu wanita-wanita lainnya yang mempunyai pengalaman yang mirip atau yang sama, kemudian mereka pun juga seperti para cara bisa yaitu sembuh dari penyakit mentalnya. Nah, suatu kali seperti yang diceritakan di dalam yaitu Terigata, pada cara ini ya sebagai seorang bikuni yang luar biasa, apalagi beliau juga oleh Sang Buddha ketika telah mencapai Sujana Arahanta. Nah, ia dinubatkan sebagai seorang bikuni yang unggul di dalam Vinaya. Jadi seperti halnya Bante Upali yang unggul dalam Vinaya, demikian pula Patacara sebagai seorang bikuni wanita, sebagai bikuni dikatakan sebagai yang terunggul di dalam Vinaya. Nah, suatu kali dia berpikir, ketika belum mencapai Sujana Arahanta, saya ini telah mempraktekkan Dhamma dengan baik, mempraktekkan sila dengan baik, tidak malas, tidak sombong. Kenapa pencapaian yang tertinggi belum saya capai? Padahal seperti halnya seseorang yang menabur bibit, kemudian mendapatkan buah, dan kemudian bisa menghidupi anak dan istri, bisa kemudian mengumpulkan materi dengan usaha orang tersebut. Seharusnya saya pun juga sama, dengan usaha saya, seharusnya buah yang harus dicapai, pencapaian tertinggi Arahanta juga harus dicapai. Tetapi kenapa tidak dicapai? Nah, kemudian ketika ia habis bermeditasi di luar, nah sebelum ia masuk ke kudinya, ia membersihkan kakinya. Pada saat dia membersihkan kakinya dengan air, dia melihat, oh ternyata air ini ada yang, yaitu ketika air gayung pertama disiramkan ke kakinya, untuk membersihkan kakinya, airnya yaitu mengalir, kemudian merembes ke tanah, dan sampai pada yaitu tempat tertentu. Kemudian ada mengambil air lagi, gayung kedua disiramkan ke kakinya, kemudian airnya lebih jauh lagi, merembes di satu tempat, lebih jauh mengalir. Kemudian ambil air lagi, kemudian dilihat, diperhatikan, airnya juga mengalir dan juga merembes di tempat yang lebih jauh. Nah, melihat itu saja muncul perenungan. Inilah hebatnya kalau orang mempraktikkan Dhamma, bahkan fenomena yang sebenarnya simpel, sederhana, bisa dijadikan sebagai perenungan. Yang merenungkan, seperti halnya air yang mengalir kemudian merembes di tempat yang kadang pendek, kemudian sedikit jauh, dan kemudian jauh. Demikian pula, umur manusia juga sama. Umur manusia juga terkadang ada yang meninggal pada saat dia masih muda. Kemudian ada juga yang meninggal pada saat dia sudah setengah baya. Dan ada juga yang meninggal pada saat dia sudah tua. Berbeda-beda. Melihat bahwa manusia ini hakikatnya adalah tidak kekal. Seperti melihat air yang mengalir yang terkadang pendek, terkadang sedikit jauh, terkadang jauh. Manusia juga sama. Tidak kekal, terkadang mati muda, setengah baya, terkadang mati tua. Tetapi semuanya pasti akan mengalami kematian. Melihat demikian, batinnya menjadi tenang. Nah, pada waktu itu seperti yang diceritakan dalam kitab ulasan, ya Sang Buddha melihat, wah ini
pada cara ini batinnya sudah matang. Dengan melihat air yang mengalir, membuat batinnya sudah matang. Akhirnya Sang Buddha dengan kekuatannya menampakkan sinar, kemudian menasihati pada cara. Nasihatnya adalah bahwasanya lebih baik hidup sehari, bahkan lebih baik hidup satu momen, asalkan bisa melihat muncul lenyapnya pancakanda, muncul lenyapnya 5 gugusan, daripada hidup 100 tahun tetapi tidak bisa melihat muncul lenyapnya pancakanda. Artinya lebih baik hidup sebentar tetapi bisa melihat ketidakkekalan di dalam 5 gugusan ini. Melihat ketidakkekalan di dalam jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan batin, dan juga kesadaran. Daripada hidup 100 tahun tetapi bodoh, tidak pernah melihat ketidakkekalan, tidak pernah melihat bahwasanya 5 gugusan ini, pancakanda ini, sifatnya hanya muncul dan lenyap. Nah, mendengar nasihat Sang Buddha semakin tenang lagi. Batinnya semakin kokoh. Kemudian dia masuk ke kudinya dengan membawa lampu minyak, dan pada waktu itu ia akan tidur. Pada saat mau yaitu tidur, berada di tempat tidur, seperti biasanya tentu lampunya akan dimatikan, kemudian mengambil yaitu peniti untuk mematikan sumbu lampu tersebut supaya lampunya atau supaya yaitu apinya mati. Nah, pada saat mematikan lampu minyak dan mati, pada saat itu juga ternyata yang lenyap tidak hanya lampunya, tidak hanya cahayanya, tetapi kotoran batinnya juga ikut lenyap dan mencapai kesucian arahanta. Jadi sembari mematikan lampu, batinnya yang sudah matang, sudah tenang, pada waktu itu kotoran batinnya juga ikut lenyap dan mencapai kesucian arahanta. Bahkan dikatakan mencapai kesucian arahanta dengan patisambhida, pemahaman analisa. Nah, itulah pada cara. Dan murid-muridnya juga sama. Maka karena hal itulah kemudian seringkali pada cara ini ya kepada murid-muridnya, salah satunya kepada 30 muridnya, sering meminta murid-muridnya untuk segera cuci kakinya dan bermeditasi. Mereka melakukan demikian, dan pada akhirnya mereka pun juga mencapai kesucian arahanta. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ternyata seseorang yang memiliki kisah yang begitu tragis, mengenaskan, lebih menderita dari kita, bisa mencapai yang tertinggi, bisa mencapai kesucian Sotapanna bahkan beberapa menit setelah dia sembuh dari penyakit mentalnya, setelah dia sembuh dari gilanya. Dan pada akhirnya ia pun juga mencapai kesucian arahanta. Oleh karena itu, merenungkan kembali kisah pada cara ini, bikuni pada cara ini, tentunya kita hendaknya melepaskan sikap pesimis. Memang kita tidak tahu kapan kita bisa terbebaskan, tetapi akan sangat baik apabila kita tidak kemudian menjadi pesimis, menjadi down, merasa tidak mampu untuk mempraktikkan Dhamma. Karena banyak kisah orang-orang yang tadinya hidup dengan pengalaman yang begitu tragis, tapi pada akhirnya mencapai kesucian, mencapai tingkatan yang tertinggi, seperti pada cara. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini,
Bahwasanya sekali lagi, mari kita bersama-sama mempraktekkan Dhamma, dan ketika barangkali semangat kita, usaha kita menjadi kendor, kita menjadi pesimis, cobalah renungkan kembali kisah-kisah yang bisa menginspirasi kita untuk kembali ke jalan Dhamma, untuk kembali termotivasi bersemangat di dalam melaksanakan ajaran Sang Buddha yang membawa kepada pembebasan. Itulah Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan memberikan inspirasi, memberikan semangat baru bagi kita semua. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Saya kembalikan kepada pemimpin puja bakti atau moderator. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Bante, demi Bante. Ya, baik. Terima kasih Bante atas paparannya yang begitu luar biasa tentang kisah inspiratif Patacara Teri. Luar biasa sekali kalau melihat atau mendengar paparan Bante tentang kisah yang begitu menggugah, kisah yang begitu menyedihkan, namun akhirnya happy ending karena beliau bisa mencapai tingkat kesucian sebagai Teri juga. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kepada seluruh partisipan, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang berada di Zoom online ini, bagi yang ingin bertanya, saya persilakan bisa menulis di kolom chat atau raise hand. Silahkan yang mau bertanya. Oh, sudah ada pertanyaan nih Bante? Sudah Ya, baik. Namo Buddhaya Bante, mohon izin bertanya. Pada zaman dulu, apakah ada cerita dari literatur Pali seorang upasika pilihan hidupnya sebagai seorang wanita single atau tidak menikah bisa mencapai kesucian tanpa harus menikah? Pertanyaan dari Ibu Natalia Santoso. Iya. Silakan Bante. Ada beberapa orang yang kita tahu tidak menikah dan betul-betul mempunyai, yaitu ada satu Terigata, ya ada Terigata, coba saya lihat ya di dalam Terigata itu ada seorang wanita yang sebenarnya dia itu anak seorang yang kaya raya. Tetapi kemudian ketika dia mau dinikahkan dia tidak mau untuk menikah. Daripada menikah dia kemudian yaitu meminta orang tuanya untuk bisa menjadi yaitu seorang bikuni. Dan pada akhirnya mencapai kesucian. Ada teri demikian. Ya. Jadi namanya siapa ya? Cuman saya agak lupa namanya siapa, tapi ada teri demikian yang tidak menikah. Jadi menjadi seorang bikuni kemudian mencapai kesucian bahkan arahanta. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang hidup kan itu kan pilihan, tidak harus kemudian wanita harus menikah, pria harus menikah. Nah, tetapi kita bisa memilih kehidupan kita untuk bisa hidup sebagai apakah berumah tangga ataupun selibat, dan ternyata ya walaupun yang tadi pertanyaan adalah apakah kalau tidak menikah kemudian bisa mencapai kesucian, ada tentu itu sesuatu yang lazim, yang memang terjadi, bisa terjadi. Ya saya kira demikian ya, ada. Ya. Saya lupa namanya siapa. Dalam Terigata ada. Sudah cukup jawabannya? Ya. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Ini dari Upacarika Hendrian Yonata. Pertanyaannya, sebentar. Bisa ditampilkan, host?
Pertanyaannya dari Upacarika Hendrian Yonata. Ya, silakan. Ya, Bante. Mohon izin bertanya, menarik sekali pengalaman hidup dari Patacara. Mohon penjelasan kembali mengenai arahata yang dicapai beliau dan bagaimana kita dapat mengikuti jejak beliau pada zaman kehidupan sekarang. Terima kasih dan anumodana, Bante. Iya. Ya tentu kalau kita bicara pencapaian arahanta, ya tentu arahantanya sama dalam artian yang mencapai kesucian arahanta adalah ia yang telah melenyapkan segala kotoran batinnya sampai ke akar-akarnya. Loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan lenyap total sampai ke akar-akarnya. Nah, tetapi pada cara ini juga mencapai kesucian arhanta yang juga disertai dengan patisambhida. Jadi dalam Buddhis itu ada istilah yaitu Cattaru Patisambhida atau 4 pemahaman analisis. Jadi ada yaitu yang disebut sebagai Atta Patisambhida, jadi mampu menganalisa atta atau arti dalam dhamma. Jadi apapun yang diucapkan dalam dhamma itu dipahami artinya, maknanya dengan sangat baik. Kemudian ada juga yang disebut sebagai Dhamma Patisambhida, yaitu mampu menganalisa yaitu poin-poin dhamma. Ya, jadi 4 kebenaran mulia, tilakana dan sebagainya, poin-poin dhamma mampu dianalisa. Kemudian ada juga yang ketiga Niruti Patisambhida, yaitu mampu menganalisa bahasa. Jadi maka dikatakan dalam kitab komentar ya, itu dalam kitab komentar bahwa seorang arahanta yang mempunyai patisambhida, yaitu di sini adalah Niruti Patisambhida, itu punya kemampuan untuk bisa berbahasa lebih dari 100 bahasa. Ya, dikatakan demikian. Dan kemudian juga kemampuan itu Patibhana Patisambhida. Ini mengacu kepada yaitu mampu menganalisa 3 hal yang pertama. Nah, mampu menganalisa, jadi membedakan, oh ini adalah Atta Patisambhida, ini Dhamma Patisambhida, ini Niruti Patisambhida. Nah, ini dicapai oleh yaitu Bhikkhuni Patacara. Dan sebenarnya pada zaman Sang Buddha banyak yang mencapainya, terutama kalau Agasawaka biasanya ya mereka akan mencapai yaitu 4 Patisambhida ini. Ya, jadi ini yang membedakan barangkali dari para arahanta lainnya. Tetapi ya ada juga arahanta-arahanta yang tidak hanya Patacara yang juga mencapai arahanta beserta dengan Patisambhida. Termasuk sebenarnya 30 murid yang tadi saya sampaikan Patacara, jadi punya 30 murid yang juga bisa ditemukan di dalam Terigata, juga mencapai kesucian arahanta dengan disertai Patisambhida. Ya, pengetahuan menganalisis. Begitu ya, barangkali bisa menjadi jawaban. Ya, terima kasih Bante. Bagaimana Upacarika Hendrian Yonata? Sudah cukup jawaban Bante? Terima kasih Bante, terima kasih Ramaniaya. Baik, ya. Ada yang raise hand Bante dari Dita Dhamma? Iya, baik, silakan. Ya. Silahkan open video. Ya, terima kasih host kesempatannya. Malam Bante, Wandami Bante. Malam, baik. Bante. Bante, terima kasih pembebarannya Bante. Saya persiapkan pertanyaan. Pertama, ini Bante, perkenaan ini kan kalau Patacara ini mengingatkan kita tentang juga bagian dari Samyutta Nikaya itu loh, yang bagian bahwa sudah tak terhitung jumlahnya air mata yang engkau kucurkan itu loh Bante. Nah, betul. Dalam hal ini kan memang begitu inspiratifnya kisah dari Patacara Teri dan Samyutta Nikaya ini. Tapi ya maaf juga, tapi kan ya namanya kita makhluk yang masih penuh dengan kotoran batin ya. Ada yang bilang, udahlah itu mungkin agak lebay, ada agak gimana kisahnya gini. Bagaimanakah kita menginspirasikan diri kita ya Bante? Saya melihatnya dari sisi begini Bante. Setiap makhluk itu
kalau kita analisa, kita lihat yang besar atau kecil pun, bahkan dari kecil sampai besar pun sebenarnya semua makhluk itu intinya berusaha mencari kebahagiaan. Nah, tapi jadi tapi karena diliputi ketidaktahuan, inilah jadi seorang makhluk ini yang berkelana di samsara ini mencari kebahagiaan, inilah yang membuat boleh dibilang apakah cara mencari kebahagiaannya dengan pandangan yang keliru, cara yang keliru, sehingga membuat makin selalu terperangkap dalam samsara ini, Bante. Apakah jadi saya mencoba dari aspek ya, apakah Anda mau bahagia? Kalau mau bahagia, mari berlatih begitu. Kan memang ada orang bilang agak lebay, maaf ya. Ada bilang kisah yang itu bagaimana. Tapi saya sendiri sewaktu membaca itu sangat terinspirasi, Bante. Tapi ada bilang kisah itu lebay sekali sampai ada yang seperti wah, berapa banyak gunung, berapa banyak air mata dan seterusnya, tidak begitu mempan gitu, Bante. Tapi saya bilang semua makhluk ini sebenarnya menginginkan kebahagiaan, besar atau kecil pun dalam hal ini. Maka marilah kita mencari kebahagiaan dengan mempraktekkan ajaran Sang Buddha ini untuk mengakhiri penderitaan, untuk mencapai nibbana. Apakah dalam hal ini sudah tepat, Bante, atau agak salah ya dalam hal ini kalau memakai cara begini? Ya, terima kasih, Bante. Iya. Ya, memang kalau kita bicara tentang kebahagiaan, ya semua makhluk ingin bahagia. Jadi kalau kita bicara kebahagiaan, kan Sang Buddha juga mengatakan sabe tasanti dan dasa, sabe bayanti majuno, sabe sang jiwitang piang. Bahwa semua makhluk itu takut dengan hukuman, atau dengan kata lain takut dengan penderitaan. Semua makhluk takut mati, dan semua makhluk mencintai dirinya. Maka ya memang pada hakikatnya semua makhluk ingin bahagia. Tetapi yang menjadi masalah adalah ternyata kebanyakan dari kita mencari kebahagiaan itu karena apa? Karena kita tidak mau menderita, karena kita membenci penderitaan, membenci yaitu yang tidak kita senangi, dan kita mencari kebahagiaan yang itu didasari oleh keserakahan. Yang tidak lain adalah kebahagiaan yang bersifat kesenangan indera, yang tanpa disadari itu juga menjadi penyebab kita menderita lagi. Nah, sekarang kebahagiaan di sini yang banyak dicari, dikejar oleh banyak orang, umumnya itu adalah kebahagiaan yang masih bersifat duniawi. Bahkan termasuk kebahagiaan surga pun juga kebahagiaan yang bersifat duniawi. Nah, itu yang dicari. Nah, ini yang akan membedakan dari yang dimaksud oleh Sang Buddha. Kebahagiaan yang dicari itu hendaknya bukan kebahagiaan yang sifatnya duniawi yang masih disertai dengan kotoran batin, tapi kebahagiaan karena pembebasan dari kotoran batin itu sendiri. Maka di dalam yaitu Samyutta Nikaya, yaitu ada seorang dewa datang pada Sang Buddha, itu di dalam Sagatawagga. Nah, dewa tersebut mengatakan kehidupan manusia itu sangat singkat, sangat pendek. Ya, apalagi dewa kan, dalam surga tahu mereka hidup di sana dengan sangat lama. Ini manusia kok cepat mati ya. Jadi seperti kita barangkali melihat nyamuk. Ya, jadi dari lahir sampai mati kok hanya 1 minggu gitu kan. Bagi dewa itu manusia tuh sangat pendek umurnya. Atau bagi mereka yang bisa melihat kehidupan yang lampau, manusia itu sangat pendek hidupnya. Nah, dia mengatakan bahwa manusia itu mempunyai umur yang sangat pendek. Nah, melihat bahaya dari kematian, maka seseorang harus melakukan banyak kebajikan agar mendapatkan kebahagiaan. Nah, diminta untuk melakukan banyak kebajikan, punya kebajikan agar mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah dewa yang berbicara. Barangkali kalau orang pada umumnya ya itu benar, itu bagus sekali nasihatnya ya. Karena memang hidup itu sangat pendek, maka kita harus banyak berbuat kebajikan agar mendapatkan kebahagiaan. Tentu harapan dari dewa tersebut supaya mendapatkan kebahagiaan di alam surga. Tetapi Sang Buddha justru menjawab dengan cara yang berbeda. Sang Buddha mengatakan, benar, umur manusia itu sangat pendek. Dan hendaknya seseorang yang mencari kedamaian,
setelah melihat bahaya kematian, ia hendaknya berupaya untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, di sana disebutkan lokamisang, untuk melenyapkan umpan dunia. Umpan dunia ini mengacu pada yaitu kotoran batin yang muncul dari kesenangan indera. Ya, dengan kata lain, ya kotoran batin yang membawa kepada penderitaan. Nah, ini bedanya. Jadi umumnya manusia itu memang tidak mau menderita, ingin bahagia, tetapi kebahagiaan yang diinginkan biasanya masih mengacu kepada kebahagiaan yang bersifat indrawi. Sedangkan dalam Dhamma ini tidak hanya kebahagiaan bersifat indrawi, itu pun harus dilepaskan suatu saat, tetapi diarahkan untuk melenyapkan segala bentuk kotoran batin dan mencapai kebahagiaan yang tertinggi, nibbana, yang itu adalah bukan duniawi lagi. Nah, oleh sebab itu, ya memang kalau orang mencarinya masih kebahagiaan duniawi, ya masih di sana, masih ya tidak mau untuk katakan mempraktekkan Dhamma yang lebih intensif, lebih serius, ya memang kekuatan, katakan motivasi demikian masih bisa kurang. Tetapi untuk orang-orang yang memang berusaha untuk terbebaskannya, disitulah mudah untuk bisa termotivasi. Dengan misalnya praktekkan Dhamma, praktekkan atau katakan cobalah pelajari 4 kebenaran mulia, cobalah pelajari tentang tilakana, cobalah pelajari tentang padijak samupada, cobalah diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, itu akan mudah termotivasi. Karena memahami bahwa kesenangan duniawi pun juga sifatnya adalah tidak kekal. Ya itulah yang akan membedakan dan mengapa ya walaupun ada nasihat demikian tetapi terkadang sulit. Ya karena memang masih mencari kebahagiaan duniawi. Dan itu yang kemudian Sang Buddha juga sebenarnya wanti-wanti pada saat beliau itu masih ya awal belum lama mencapai pencerahan, Sang Buddha melihat bahwa Dhamma itu sangat dalam, sulit dipahami. Tidak bisa dipahami dengan sekedar logika dan hanya para bijaksanawan yang mampu merealisasi, sementara manusia pada umumnya itu masih dibawa terseret oleh arus kesenangan indera dan itu sulit untuk bisa memahami Dhamma. Orang mencari kesenangan indera tetapi justru itulah yang menyulitkan seseorang untuk bisa memahami Dhamma. Karena untuk bisa memahami Dhamma dan mulai berlatih untuk mempraktikkan Dhamma itu disebut patisotagami, harus berani melawan arus. Sementara kebanyakan dari kita itu mengikuti arus anusutagami. Nah, maka dalam Dhamma ini memang ada patisotagami, pergi melawan arus. Arus apa? Kesenangan indera. Ya, saya kira demikian ya. Sadu Bante, terima kasih banyak Bante. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante, terima kasih Bapak Dita Dhamma. Ya. Selama menunggu pertanyaan lain Bante, saya ingin bertanya. Silakan. Ya Bante, saya ingin bertanya sesuai dengan paparan Bante tadi. Kalau kita kan memang sebenarnya membanding-bandingkan itu adalah kekotoran batin, tapi dari sisi kisah inspiratif tadi, ternyata Patacara Teri ini bisa berhasil karena membandingkan dengan satu hal yang baik gitu. Jadi dalam kata lain, ketika kita membandingkan untuk mencapai yang lebih baik, apakah itu juga termasuk kebahagiaan yang bermata kail Bante? Seperti itu kan termasuk juga kita ingin bahagia, tapi memang sih di sini alurnya beda ya Bante. Kalau Patacara kan bertemu langsung dengan Sang Buddha. Nah kalau kita saat ini Bante, di saat ini kan kita ya dibandingkan orang-orang yang lahir di zaman Sang Buddha dengan kita itu udah jauh berbeda. Kita itu tingkat kemerosotan batinnya udah lebih dalam ketimbang orang-orang yang lahir di zaman Sang Buddha. Memang di zaman Sang Buddha itu sepertinya manusia-manusia pilihan bisa mencapai kesucian, tingkat kesucian dengan begitu mudah gitu Bante. Nah bagaimana untuk
kita orang-orang yang saat ini bisa mengatasi itu semua, ya. Memang membandingkan tapi untuk hal yang lebih baik, tapi juga supaya tidak terseret oleh arus gitu Bante. Kemudian yang kedua, nah di saat ini kan kita masih masa pandemi Bante. Di dalam masa pandemi ini baru seperti ini aja kita sudah kocar-kacir gitu loh Bante. Jadi ada rasa takut, ada rasa cemas, rasa was-was. Sedangkan kita juga masih butuh untuk berbuat baik Bante di masa pandemi ini. Ya contoh seperti saya dari sejak awal pandemi hingga saat ini kami tetap bekerja, tetap melayani walaupun ada rasa khawatir, ada rasa takut gitu. Tapi bukan kami istilahnya menantang maut, bukan. Tapi tetap ya prokes kita tetap jaga. Tapi bagaimana menghilangkan rasa takut, rasa cemas di masa pandemi ini Bante, karena pasti di antara kami semua, terutama ibu-ibu Wandani ya, yang saat ini kebenaran di Wandani Banten ini banyak juga yang terpapar Bante. Bagaimana kami-kami yang masih bisa tetap melayani, tetap untuk berjuang, berbuat baik, dan harus keluar rumah, tapi terbebas dari, bukan terbebas sih, paling tidak mengurangi rasa cemas dan khawatir sehingga kami tetap bisa berbuat baik. Betul Bante. Terima kasih. Ya. Ya, sebenarnya ini ya kebanyakan dari kita itu selalu melogikakan bahwasanya pada zaman Samudra itu kok mudah sekali ya mereka yang bisa mencapai kesucian. Padahal ya tidak juga, padahal ya sebenarnya banyak juga, bahkan lebih banyak juga yang tidak mencapai kesucian. Jadi kan karena kita itu terpaku pada cerita-cerita yang memang ada, sehingga seakan-akan kalau zaman Samudra itu kok mudah ya mencapai kesucian. Padahal kalau kita bandingkan, mana yang lebih banyak, yang mencapai kesucian atau yang tidak? Ya banyak yang tidak mencapai kesucian. Banyak. Lebih banyak, jauh lebih banyak yang tidak mencapai kesucian. Karena sebenarnya yaitu tinggal bagaimana seseorang itu berjuang, berusaha. Sehingga kita tidak perlu kemudian merasa misalnya pesimis, merasa tidak mampu dengan yaitu praktek dhamma, gitu, kemudian membanding-bandingkan yang justru kita itu menjadi pesimis. Seperti misalnya ya dulu kan memang gampang kan, dulu dengan langsung bertatap muka dengan Sang Buddha maka gampang. Seakan-akan Sang Buddha ini menjadi penyelamat. Beda, Sang Buddha tidak menyelamatkan. Sang Buddha bukan penyelamat. Sang Buddha hanya menunjukkan jalan dan jalannya sama. Apa yang diberikan dengan Sang Buddha dengan yang sekarang di dalam kitab suci jalannya persis sama. Tinggal manusianya yang berusaha atau tidak. Maka Sang Buddha kan mengatakan tumhebi kicamata pang tata gata kataro. Bahwa kalian sendiri yang harus berjuang. Sang tata gata hanya menunjukkan jalan. Dan jalannya persis sama dengan apa yang disampaikan Sang Buddha dengan yang sekarang tertulis dalam Tipitaka, jalan mulia berunsur 8, persis sama. Yang menjadi masalah adalah apa? Semangat untuk mempraktikkan itulah yang berbeda. Nah, sambil mengatakan tumhebi kicamata pang, kalian sendiri yang harus berjuang. Artinya masing-masing kita inilah yang harus berjuang. Tetapi terkadang kita merasa bahwa Sang Buddha ini yang menyelamatkan, padahal tetap yang berjuang adalah masing-masing. Sang Buddha hanya memberikan jalan, menunjukkan jalan, dan jalannya masih sama. Nah, sehingga dengan perenungan demikian kita tidak menjadi pesimis. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian juga mengenai membandingkan. Ya, kalau tadi membandingkan dengan seseorang, kemudian kita menjadi pesimis, yang jangan. Tetapi kalau kita membandingkan, kemudian kita menjadi termotivasi, dengan kata lain, dia saja bisa kok, kenapa saya tidak bisa? Kemudian termotivasi, itu sangat baik. Memang pada waktu itu masih ada kotoran batin. Tapi dari kotoran batin yang ada ini ternyata bisa dikelola, membawa kepada yaitu semangat mempraktikkan dhamma. Maka Sang Buddha mengatakan kesombongan dihancurkan dengan kesombongan. Awalnya sombong dengan membandingkan, karena mana itu adalah membanding-bandingkan.
Tetapi dari itulah kemudian memunculkan motivasi mempraktikkan Dhamma yang pada akhirnya jelas melenyapkan kotoran batin, termasuk melenyapkan kesombongan itu sendiri. Dan itu baik. Maka juga pernah suatu kali Sang Buddha ditanya oleh seseorang, kalau memang nibbana itu adalah lenyapnya keinginan, tetapi mengapa dalam mencapai nibbana itu juga masih harus ada keinginan, ya kan? Nibbana itu lenyapnya keinginan, tetapi untuk mencapainya pun harus ada keinginan. Nah, Sang Buddha memberikan sebuah analogi. Anda seorang pedagang, ketika Anda berdagang dari kota Saketa, jadi pada zaman Sang Buddha ada namanya kota Saketa, mau pergi ke kota Sawati, ada tidak keinginan? Ingin pergi ke kota Sawati? Oh, ada, Bante. Ada keinginan. Tetapi setelah nanti sampai di Sawati, keinginan ada tidak? Oh, tidak ada, Bante. Kan sudah sampai di Sawati. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa pada saat seseorang belum mencapai nibbana, ya harus ada keinginan. Keinginan untuk meditasi, keinginan untuk praktek sila, keinginan untuk yaitu mempraktekkan kebajikan lainnya. Keinginan ada. Dan mau tidak mau ya di situ masih ada sebenarnya kotoran batin. Tetapi dari itulah kemudian bisa membawa kepada lenyapnya kotoran batin. Karena ketika seseorang kemudian mencapai nibbana, ya keinginan sudah tidak ada. Nah, sehingga dalam hal membandingkan, kalau itu menjadi nilai yang positif, yaitu masih patut untuk dilakukan. Tapi kalau itu menjadikan nilai yang negatif, misalnya membanding-bandingkan, malahan kita menjadi apa? Menjadi arogan. Kita malah menjadi rendah diri, menjadi pesimis, ya itu yang tidak diperkenankan. Kita membandingkan orang lain menganggap, oh dia rendah, saya lebih tinggi. Atau kita merasa diri kita lebih rendah, kemudian menjadi pesimis. Nah itu yang tidak diperkenankan. Tetapi kalau kemudian memotivasi kita untuk berjuang, menggapai apa yang telah bisa dicapai oleh orang tersebut dalam hal yang baik, yang positif, yaitu sangat baik untuk dilakukan. Jadi kalau itu menginspirasi, itu sangat baik dilakukan. Nah, ini untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk yang kedua, berkaitan dengan kebajikan di masa pandemik, ya yang pertama tentu sangat baik, ya sangat baik. Walaupun di masa pandemik tetap, ya Ramanijaya tetap berjuang untuk melakukan kebajikan, melayani barangkali bante atau kewihara dan sebagainya, itu sangat baik. Tetapi juga perlu ditambah bahwasanya kebajikan tidak harus misalnya, yaitu bagi misalnya yang lain yang tidak bisa gitu ya. Kalau Ramanijaya kan bisa. Barangkali bagi yang lain yang merasa tidak bisa untuk keluar rumah dengan katakan bebas, kemudian lebih baik di rumah saja, kemudian merasa dirinya tidak bisa melakukan kebajikan. Harus diingat bahwa kebajikan itu bisa dilakukan setiap momen. Bahkan ketika kita berada sendiri saja, Dhamma itu ada di situ. Asal kita mau membuka diri kita, Dhamma itu ada di situ. Bahkan ketika kita sendiri, ya bagaimana tidak? Ketika kita sendiri, alih-alih kita itu berpikir hal-hal yang buruk, pikiran kita dibiarkan kacau, wah kita lebih baik duduk menenangkan batin kita. Alih-alih kita kemudian main game misalnya, yang itu hanya menimbulkan, yaitu bertambahnya kesenangan indera, menimbulkan toksik yang sebenarnya menjadikan ya penyakit pikiran, ya lebih baik cobalah tenangkan pikiran. Itu kebajikan, itu hal yang baik. Apalagi kalau kita misalnya masih di tengah-tengah keluarga, masih mengucapkan kata-kata, masih berucap. Kita berucap dengan anak, dengan istri, dengan suami, orang tua di tengah-tengah keluarga, di masa pandemik dengan ucapan yang menyenangkan, ucapan yang dilandasi cinta kasih, itu kebajikan. Kita melayani keluarga dengan baik, membersihkan rumah, dan sebagainya, itu kebajikan. Nah, apalagi kalau kita bisa keluar, melakukan setiap perbuatan yang dilandasi oleh pikiran yang positif, itu kebajikan. Masih bisa melakukan. Nah, lantas
Bagaimana ketika keluar, kemudian memang harus melakukan kebajikan yang harus dilakukan, kok ini masa pandemik, nah kekhawatiran muncul, yaitu ya tentu yang pertama tentu harus dengan melakukan protokol kesehatan. Kalau sudah benar-benar, jadi meyakinkan sekali untuk yaitu melakukan perjalanan atau apapun yang dilakukan di luar dengan menjaga sesuai protokol kesehatan yang diberikan, ya kita hendaknya tidak khawatir. Karena kalau kita bicara tentang jalan tengah yang diberikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, kan di tengah-tengah pandemik ini kekhawatiran yang berlebihan itu ekstrim. Tetapi keteledoran itu juga ekstrim. Artinya orang kemudian bebas saja keluar tanpa menjaga protokol kesehatan, itu juga ekstrim. Karena tidak menjaga dirinya, tidak menjaga keluarga. Tetapi kalau kemudian terlalu khawatir, terlalu takut, ya itu juga ekstrim. Maka jalan tengahnya adalah bagaimana ya tetap kita melakukan aktivitas yang memang itu penting, itu perlu. Tapi kalau memang itu penting sekali, yang tidak penting jangan dilakukan, jangan keluar. Tapi kalau memang penting sekali, memang harus keluar dan memang membutuhkan kita untuk keluar, lakukan, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kalau sudah demikian, ya sebenarnya tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, saya kira demikian ya, Ramalia ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bante, Ya. penjelasan luar biasa sekali, membuat pemahaman yang bisa benar-benar ini memotivasi saya. Mungkin mudah-mudahan untuk yang lain. Ya. Ini ada satu raise hand dan ada satu pertanyaan via chat Bante. Baik. Kita yang via chat dulu ya, satu. Baik. Nanti yang raise hand, setelah itu kita close ya Bante, karena waktu juga. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nana Wandami Bante, bagaimana cara menumbuhkan samwega dalam kesadaran kita ketika berpisah dengan keluarga yang meninggal karena COVID? Apakah hanya dengan memahami perenungan kepada tubuh jasmani yang dijelaskan di dalam Wijaya Sutta? Demikian pertanyaannya Bante, silakan. Baik. Ya tentu yang dijelaskan dalam Wijaya Sutta itu salah satunya. Salah satu yang bisa kita renungkan untuk melihat hakikat tubuh kita yang persis sama dengan tubuh yang lain yang ternyata ya mengalami kerusakan. Mengalami yang pada akhirnya juga harus mengalami kematian. Tetapi tidak hanya itu saja. Dengan kita merenungkan ketidakkekalan, yang lainnya bahwasanya kita tanamkan lagi dan lagi, kita renungkan lagi dan lagi bahwasanya tidak ada satupun fenomena di dunia ini yang tetap stabil, tetap bertahan, yang permanen, tapi semuanya mengalami perubahan, ketidakkekalan, termasuk orang-orang yang kita cintai juga mengalami ketidakkekalan, mengalami perubahan, pasti berpisah dari kita, itu juga baik untuk kita renungkan. Agar ketika kita harus berpisah dari orang yang kita cintai, yang dalam hal ini misalnya, ya mungkin saudara kita, teman kita, kerabat kita, keluarga kita meninggal karena COVID misalnya, atau karena hal lain juga, kita tidak kemudian bersedih berlebihan. Karena kita sudah mempersiapkan diri dengan pemahaman yang benar yang kita tanamkan bahwasanya tidak ada satupun orang yang kita cintai, yang kita merasa dekat, pasti akan terus bertahan dengan kita. Pasti, dan itu pasti akan mengalami perpisahan. Apakah kita yang memisahkan diri kita terlebih dahulu, karena kita yang meninggal dulu, atau orang lain yang berpisah dari kita karena mendahului kita. Nah, ini juga bisa kita renungkan. Bahwa perpisahan sesuatu yang tidak bisa kita ingkari, yang tidak bisa kita kemudian menghentikan, tidak bisa.
Yang kedua juga tentu kita harus berpikir tentang hukum karma. Bahwasanya setiap manusia, setiap makhluk memiliki karmanya masing-masing, memiliki perbuatannya masing-masing. Mereka datang di tengah-tengah kehidupan kita karena perbuatan mereka, karena karma mereka, dan berakhirnya dengan karma mereka, mereka harus melanjutkan kehidupan mereka. Dan kita tidak bisa menyetop. Kita tidak tahu dari mana dia datang, kita tidak tahu kemana dia akan pergi. Dan kita tidak bisa melarang ketika harus pergi karena kematian. Nah, merenungkan demikian juga menjadi salah satu yang membawa kita menjadi lebih tenang. Bahwa ya masing-masing termasuk kita. Kita juga sama. Kita datang di tengah-tengah keluarga kita, apakah kita diundang? Tidak diundang. Kita datang saja karena karma kita. Dan suatu saat kita harus pergi juga. Karena karma kita juga, dan kita melanjutkan perjalanan kita sendiri. Dan orang-orang yang kita cintai harus kita tinggalkan. Nah, jadi apa? Dengan perenungan demikian juga akan mengakar dalam batin kita ketika perpisahan terjadi, kita tidak begitu menderita. Kemudian juga bisa merenungkan tentang anatta atau ketanpa intian. Ya, bahwasanya ya sebenarnya kita menangis orang yang di sana tidak ada intinya, dan kita sendiri yang menangis juga tidak ada intinya, yang adanya sekedar 5 gugusan sebenarnya. Karena kita itu menganggap ada sebuah entitas di sini, entitas di orang lain, maka kita menganggap ada sebuah kehilangan. Padahal kalau kita kembali memilah-milah, yaitu batin dan jasmani kita, ke dalam 5 gugusan, tidak ada yang disebut sebagai makhluk, tidak ada yang disebut sebagai entitas. Dan seperti halnya yang di sini, yang di luar sana juga sama. Yang ada hanyalah sekedar 5 gugusan. Yaitu lebih mendalam lagi. Tetapi kalau bisa melakukan perenungan dengan mengaitkan 5 gugusan, yang di dalamnya tidak ada entitas, tidak ada makhluk yang disebut sebagai makhluk, ya sebenarnya ini pun juga bisa menenangkan batin. Menenangkan batin untuk tidak kemudian terseret, terbawa oleh kesedihan. Karena toh kesedihan juga hanya sekedar 5 gugusan yang tidak ada makhluk di sana. Ya saya kira demikian ya. Ini bisa menjadi beberapa cara yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bante, Anumodana, Punana juga sudah oke ya pertanyaannya. Ya. Mohon maaf ini Pak Dita Dhamma resen lagi apa yang tadi ya? Sepertinya begitu. Yang tadi ya? Iya. Oke, berarti karena waktu juga Bante sudah jam 9 kurang 10. Bu, maaf. Tanya lagi itu Bu Yaya. Ada pertanyaan sih, sorry. Bolehkah Bante perkenankan Bante untuk menutup dengan pertanyaan singkat Bante? Perkenankan Bante karena pertanyaan. Iya silakan. Daripada nanti menjadi keraguan-raguan. Ya terima kasih Bante. Bu Yaya izin ya Bu Yaya, maaf. Pak, silakan. Ya, Bante berkenan tadi dijelaskan bahwa Teri Patacara ini bahkan menjadi seorang arahata yang memiliki pati sambianyana. Nah, ini pati sambianyana ini apakah sama seperti kemampuan yang dimiliki oleh Bante Sariputta atau Bante Mahakacana ya? Bante Mahakacana itu seorang yang saya baca kisahnya, beliau juga seorang yang luar biasa itu, yang bisa begitu mengerti dhamma yang begitu mendalam. Nah, pertanyaan saya ini Bante, para ini Teri Patacara dan para arahata lain, murid unggul Sang Buddha itu mencapai pati sambianyana ini, apakah yang telah mereka lakukan ya, berkenaan misalnya dari punya Kiryawatu itu, apakah ada hal-hal tertentu yang membuat mereka begitu spesifik bisa mencapai pati sambianyana ini Bante? Luar biasa itu kemampuannya yang begitu, bahkan kalau nggak salah Bante itu yang saya lupa namanya, Bante yang dianjurkan Sang Buddha memegang kain itu Bante, terus membaca hanya terus merenungkan kekotoran itu, terus lama-lama bahkan mendapatkan pati sambianyana juga Bante. Mohon dijelaskan hal. Iya. Iya baik. Ya itu
Padisambhida ya, Padisambhida ya, Padisambhida. Padisambhidanya anak, pengetahuan untuk menganalisa. Ya semua yang dinobatkan sebagai Agasawaka, yaitu murid terunggul Sang Buddha itu memiliki Padisambhida, semuanya. Jadi tidak hanya yaitu Patacara, ya tentu Bhante Sariputta, Bhante Mahamukhalana, Bhante Mahakacana, itu memiliki Padisambhida. Ya memang ada beberapa yang memang mempunyai keunggulan lain. Misalnya kalau Bhante Kaccayana kan punya keunggulan untuk apa, membabarkan yang detail, yang singkat menjadi detail, yang detail menjadi singkat. Nah itu Mahakaccana, dan itu memang termasuk kemampuan yang berkaitan dengan menganalisa juga sebenarnya. Tetapi sesungguhnya semua Agasawaka itu yaitu mencapai kearahantaan atau mencapai kesucian arahanta dengan disertai oleh Padisambhida. Dan yang tadi ditanyakan adalah yaitu Culapantaka ya. Nah, Culapantaka juga sama, betul. Culapantaka juga sama, mempunyai Padisambhida. Dan apa yang menyebabkan mereka punya Padisambhida ya itu tidak dijelaskan penyebabnya apa, tapi yang jelas itu adalah kebijaksanaan. Jadi Padisambhida itu semacam kebijaksanaan karena kemampuan untuk menganalisa. Dan tentu kalau kita bicara kebijaksanaan gitu ya, bicara kebijaksanaan, kalau kita melihat dari sisi karmanya, sisi perbuatan, ya, termasuk di dalam Mahakama, dalam Cula Kama Vibhanga Sutta, dalam suta-suta lain dikatakan kalau orang suka bertanya terhadap yaitu katakan orang bijaksana, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, maka dalam kehidupan selanjutnya itu mendapatkan kebijaksanaan. Nah, barangkali ya sebagai puncak kebijaksanaan dengan yaitu wujudnya Padisambhida itu disebabkan karena ya memang orang demikian memang suka belajar, suka bertanya, ya berkaitan dengan mana yang baik, mana yang tidak baik, kemudian diimplementasikan. Itulah yang kemudian membawa orang demikian semakin yaitu bijaksana sehingga ketika mencapai kesucian arahanta juga akan disertai dengan Padisambhida. Nah, ya demikian ya, Saudara Widatama. Terima kasih. Terima kasih banyak Bante. Sadu. Terima kasih host. Ya, terima kasih Bante Anumodana. Terima kasih juga Pandita Dhamma. Ya, akhirnya karena waktu juga yang memisahkan kita untuk segera mengakhiri acara yang sangat luar biasa ini. Padahal masih banyak tentunya ya Bante yang akan ditanyakan mungkin dari seluruh partisipan yang ingin bertanya. Tapi karena waktu, jadi kita close sampai di sini. Mohon sebelum mengakhiri bincang Dhamma ini, Bante bisa memberikan closing statement. Ya baik. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya dalam kita mempraktekkan Dhamma, ketika kita merasa pesimis, merasa tidak mampu, merasa semangat kita menjadi kendor, ya kita bisa bersama-sama untuk merenungkan kembali kisah-kisah yang memberikan inspirasi pada kita bahwasanya ada orang-orang yang hidupnya lebih menderita, lebih mengenaskan, tetapi dengan perjuangan mereka bisa mencapai yang tertinggi, yang salah satunya adalah Patacara Teri. Memiliki kehidupan yang begitu mengenaskan berhadapan dengan penderitaan yang luar biasa, bahkan sampai menjadi gila, tetapi bisa mampu untuk terbebas dari segala penderitaannya dan mencapai kesucian arahanta. Nah, dengan demikian, dengan kita mengingat kembali kisah-kisah demikian, motivasi kita, semangat kita, usaha kita akan muncul lagi dalam mempraktikkan Dhamma. Terima kasih, semoga apa yang menjadi pembahasan pada malam hari ini bisa memberikan semangat bagi kita semua dalam praktek Dhamma. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu.